Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas terkait dengan latihan soal untuk persiapan ATS semester 2. Jadi, kakak-kakak, silahkan kalian pelajari latihan soal ini yang dimana insya Allah akan keluar di besok ketika ujian. Nah, langsung aja untuk yang nomor 1 berkaitan dengan konsep kalor. Sebuah gelas berisi air panas dengan suhu 80 derajat Celcius. Dimasukkan ke dalam sebuah bejana yang berisi air dingin dengan suhu 20 derajat Celcius. Setelah 4 menit, suhu air dalam gelas turun menjadi 40 derajat Celcius, sementara suhu air dalam bejana akan naik menjadi 40 derajat Celcius. Kalau kita perhatikan, di sini terjadi keseimbangan suhu. Semuanya menjadi 40 derajat Celcius ketika mereka dicampurkan. Nah, hal ini bisa kita simpulkan bahwa kalor atau energi panas ini berpindah dari air panas yang bersuhu tinggi ke air dingin yang bersuhu lebih rendah. Jadi kalor itu berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Nomor 2, masih berkaitan dengan konsep suhu dan kalor. Nah, gambar di samping menunjukkan air yang sedang dipanaskan dalam sebuah bejana kecil yang dilengkapi termometer. Setelah 3 menit, pemanasan termometer dalam bejana kecil akan menunjukkan angka 80 derajat Celcius. Berarti ini mengalami kenaikan suhu karena dipanaskan. Dari peristiwa ini, pernyataan terkait dengan suhu dan kalor adalah kalau yang berkaitan dengan kalor, berarti kalor ini adalah energi panas, Kak, yang berpindah dari pemanas ke air. Jadi ada energi kalor dari pemanas, dari Bunsen ataupun dari spiritus yang berpindah ke air. Kemudian terkait dengan suhu adalah derajat panas yang ditunjukkan termometer yang besarnya 80 derajat Celcius. Oke, soal nomor 3. Perhatikan gambar. 4 gelas kimia berisi air yang masanya berbeda-beda. Kemudian dipanaskan hingga suhunya naik sebesar delta T. Delta T ini adalah perubahan suhu. Maka gelas kimia yang memerlukan kalor paling banyak untuk menaikkan suhu, airnya adalah kalor yang paling banyak untuk menaikkan suhu adalah pada massa yang paling besar. Massa yang paling besar yaitu di M1, massa di gelas kimia yang pertama. Karena apa? Semakin besar massa suatu benda, maka semakin banyak kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu. Berarti semakin sedikit suatu massa, nah kalor yang dibutuhkan juga akan semakin sedikit. Seperti itu, Kak. Nomor 4, kaitannya antara kalor jenis dengan kalor. Perhatikan gambar berikut. Ada aluminium, besi, dan emas yang memiliki massa yang sama. Semuanya 100 gram. Tetapi kalor jenisnya berbeda-beda. Aluminium sebesar 900 Joule, besi 450 Joule, dan emas sebesar 129 Joule. Berdasarkan gambar di atas, benda yang paling cepat untuk mengalami kenaikan suhu atau menerima kalor adalah kuncinya di semakin tinggi kalor jenis, maka semakin lama untuk menaikkan suhu. Dan sebaliknya, semakin rendah kalor jenis, maka semakin cepat menaikkan suhu atau menerima kalor. Nah, artinya benda yang paling cepat mengalami kenaikan suhu adalah yang emas karena memiliki kalor jenis paling kecil.
Nomor 5, berkaitan dengan bagaimana cara membuat skala pada termometer. Mari kita ingat waktu kita praktikum di laboratorium. Untuk menentukan skala pada termometer, yang perlu kita lakukan adalah mencelupkan termometer ke dalam es yang mencair. Nah, sehingga kita mendapatkan titik bawah. Kemudian, setelah itu dicelupkan lagi ke dalam air yang mendidih, sehingga kita mendapatkan titik atas dari titik didih air, gitu. Jadi, dalam membuat skala termometer, kita bisa menentukan titik bawah dari air yang melebur dan juga menentukan titik atas dari air yang mendidih. Selanjutnya, untuk nomor 6. Sebutkan kelebihan dan kekurangan penggunaan termometer alkohol dan termometer raksa. Oke, seperti yang kita tahu bahwa termometer memiliki cairan, yaitu alkohol dan raksa. Kenapa dipilih dua cairan ini? Karena dua cairan ini bisa memuai. Nah, tetapi tentunya memiliki keuntungan dan kerugiannya masing-masing. Untuk termometer alkohol, keuntungan menggunakan termometer alkohol adalah peka terhadap perubahan suhu. Tapi kurang peka, Kak, jika dibandingkan dengan raksa. Gitu. Jadi lebih peka raksa daripada alkohol. Kemudian yang kedua, titik beku yang cukup rendah, yaitu mencapai negatif 115 derajat Celcius. Sehingga alkohol bisa mengukur suhu yang sangat rendah. Dan yang ketiga, harganya lebih murah dari raksa. Kemudian kekurangannya, yang pertama, alkohol bisa membasahi dinding kaca, sehingga mengganggu peneliti untuk melihat sampai mana batas ukurnya. Yang kedua, titik didihnya rendah, jadi hanya 78 derajat Celcius. Air saja itu mendidih sampai 100 derajat Celcius, Kak. Berarti kalau diukur dengan menggunakan alkohol, ini akan sangat kesulitan. Sehingga alkohol tidak dapat mengukur suhu yang paling tinggi. Kemudian yang ketiga, bersifat bening, sehingga harus diberi warna agar menunjukkan skala yang terlihat. Itu untuk alkohol. Lalu untuk termometer raksa, pemuaiannya lebih merata. Nah, makanya raksa ini sebetulnya lebih dipilih daripada alkohol. Kemudian raksa lebih peka terhadap perubahan suhu. Kemudian raksa tidak membasahi dinding kaca sehingga mudah untuk dilihat. Titik bekunya cukup rendah, hanya negatif 40. Dan titik didihnya sangat tinggi, 375 derajat Celcius. Warnanya mengkilap. Jadi raksa ini cocok untuk mengukur suhu yang paling tinggi. Kalau alkohol paling cocok untuk mengukur suhu yang paling rendah. Kerugiannya, harganya mahal. Tidak dapat mengukur suhu yang sangat rendah, di bawah negatif 40 tidak bisa, dan bersifat racun. Sehingga, kalau Ustadzah tanya, mengukur suhu di kutub lebih cocok menggunakan termometer raksa atau alkohol, Kak? Suhu di kutub adalah suhu rendah, sehingga paling cocok itu menggunakan termometer alkohol. Tapi kalau pengukuran suhu yang tinggi atau air yang mendidih atau mungkin besi yang mendidih, itu lebih cocok dengan menggunakan termometer raksa. Selanjutnya, soal ke-7. Berkaitan dengan fungsi termometer. Ustadzah akan menyediakan gambar terkait dengan termometer
Yang pertama itu adalah termometer ruang, berarti untuk mengukur suhu ruangan. Kemudian yang kedua, termometer klinis, berarti untuk mengukur suhu badan. Yang ketiga, sering kita temui pada oven ya. Sehingga ini dinamakan termometer bimetal. Dapat digunakan untuk mengukur suhu berdasarkan perubahan bentuk logam. Kemudian yang keempat yang pernah kita gunakan untuk praktikum, ini merupakan termometer laboratorium. Digunakan untuk mengukur suhu dalam eksperimen. Oke Kak, nomor 8. Berkaitan dengan skala termometer. Di sini Ustadzah menyediakan gambar skala termometer yang memiliki titik bawah atau titik lebur dari air dan juga titik didih dari air atau titik atas. Nah, dari sini kalian akan menentukan skala termometer sesuai gambar ini apa. Gambar pertama adalah termometer yang memiliki titik bawah 0 dan titik atas 100. Nah, ini adalah termometer Celsius. Kemudian gambar yang kedua adalah termometer yang memiliki titik bawah 0 dan titik atas 80. Berarti ini adalah termometer Reaumur. Gambar yang ketiga memiliki titik bawah 32 dan titik atasnya 212. Ini merupakan termometer Fahrenheit. Dan yang keempat, ada termometer yang memiliki titik bawah 273 dan titik atasnya 373. Ini merupakan termometer skala Kelvin. Nah, silahkan diingat-ingat skala termometernya masing-masing. Kemudian yang nomor 9, berkaitan dengan konversi suhu. Yang perlu kalian ketahui, untuk Celsius ini per 5, Reaumur per 4, Fahrenheit jangan lupa dikurangi 32 per 9, dan Kelvin dikurangi 273 per 5. Di soal besok, Ustadzah sudah menyiapkan perbandingan masing-masingnya. Tinggal kalian memasukkan ke dalam sebuah angka atau sebuah rumus. Nah, untuk soal yang A. Sebuah zat cair diukur suhunya menggunakan termometer Celsius diperoleh angka 40 derajat Celcius. Berapakah jika zat cair tersebut diukur suhunya menggunakan Reaumur dan Fahrenheit? Oke, kita fokusnya ke Reaumur terlebih dahulu, Kak. Yang diketahui adalah Celsius. Yang ditanyakan adalah Reaumur. Berarti kita bandingkan antara Reaumur dengan Celsius. Oke, berarti R per 4 sama dengan C per 5. Nah, Reaumurnya yang mau kita tanyakan, berarti kita tulis R aja. Per 4, Celsiusnya adalah berapa, Kak? 40 per 5. Nah, kalau sudah, ada yang bisa kita tembak atau coret? 40 dan 5. 40 bagi 5, 8. Ini 1. Setelah itu, kita kalikan silang. Per 4 sama dengan 8 per 1. Kita kalikan silang, jadi R kali 1 adalah R. Nah, 8 kali 4 adalah 32. Jadi, R sama dengan 32 derajat Reaumur. Kemudian untuk Fahrenheit.
Berarti kita membandingkan antara Fahrenheit dengan Celsius. Fahrenheit jangan lupa, F dikurangi 32 per 9. Sama dengan C per 5. Karena F yang akan kita cari, kita tulis lagi. F kurangi 32 per 9. Sama dengan C-nya berapa, Kak? 40 per 5. Ada yang bisa kita tembak lagi? Ada, yaitu 40 dan 5. 40 sama 5, 8. Setelah itu, kita tulis lagi. F kurangi 32 per 9 sama dengan 8 per 1. Kalau sudah, kita kalikan silang. Nah, F kurangi 32 kali 1, F kurangi 32. Sama dengan 9 kali 8. Kita lanjutkan di sini. Berarti F kurangi 32 sama dengan 9 kali 8, 72. Nah, karena di sisi kiri ada min 32, kita nolkan dengan cara ditambah 32. Kalau kiri ditambah 32, berarti yang kanan juga ditambah 32. Sehingga F sama dengan 32 ditambah 72, sama dengan 104 derajat Fahrenheit. Jadi, kita menemukan reamurnya 32, Fahrenheit-nya 104. Untuk soal B, suhu AC di samping tersetting dalam derajat Fahrenheit. Berapakah suhu AC tersebut dalam derajat Celcius? Oke, di sini tertera derajat Fahrenheit-nya adalah 77. 77 derajat Fahrenheit. Kita ubah ke Celcius. Berarti sama seperti sebelumnya, kita membandingkan antara Fahrenheit dengan Celcius. Jadi, F kurangi 32 per 9 sama dengan C per 5. Nah, F-nya apakah sudah ada, Kak? Sudah ada, yaitu 77. Berarti 77 dikurangi 32 dibagi 9 sama dengan C per 5. Nah, kita kurangkan dulu. 77 kurangi 32. 45 per 9. Sama dengan C per 5. Setelah ini kita apakan? Kita tembak dulu 45 dan 9, Kak. 45 dibagi 9 adalah 5, berarti yang bawah 1. Kalau udah, berarti ini 5 per 1 sama dengan C per 5. Sehingga setelah ini kita kali silang. C kali 1 adalah C sama dengan 5 kali 5 adalah 45. C-nya 45 derajat Celcius. Oke. Lanjut, untuk yang nomor 10. Di sini juga sudah Ustadzah kasih rumusnya ya, Kak. Jadi nanti kalian tinggal memasukkan angka-angka ini ke dalam sebuah rumus. Nah, ketika kita membandingkan skala termometer, yang perlu diperhatikan adalah polanya. Polanya yaitu tengah kurangi bawah per atas kurangi bawah. Dan yang berikutnya juga seperti itu. Tengah kurangi bawah per atas kurangi bawah. Jadi yang termometer X itu X kurangi A per B kurangi A. Dan yang termometer Y kurangi D, C kurangi D. Oke, kita langsung ke latihan soal yang A. Suhu yang ditunjukkan oleh titik X. Oke, berarti kita membandingkan antara termometer X
dan termometer Y. Polanya tadi tengah kurangi bawah, berarti untuk yang X ini, X kurangi 5 per atas kurangi bawah. 75 kurangi 5. Sama dengan yang Y, tengah kurangi bawah, 50 kurangi 10 per atas kurangi bawah. 90 kurangi 10. Kalau sudah, kita hitung. X dikurangi 5. Berarti X kurangi 5. Per 75 kurangi 5. Berapa, Kak? 70. Kemudian 50 kurangi 10. 40. Per 90 kurangi 10. 80. Kita tembak dulu, sederhanakan dulu. 40 dan 80. 40 bagi 41, 80 bagi 42. Oke, kita tulis lagi biar nggak bingung. X kurangi 5 per 70 sama dengan 1 per 2. Kalau sudah, kita kalikan silang. Sehingga didapatkan 2 kali X min 5 sama dengan 70 kali 1, yaitu 70. Nah, ini kan ada perkalian ya, Kak. Jadi, kita hilangkan berapanya? Kita hilangkan 2 ini dengan cara dibagi 2. Berarti kalau yang kiri dibagi 2, yang kanan juga dibagi 2. Nah, 2 bagi 2 itu adalah 1, berarti ini langsung X kurangi 5. Sama dengan 70 dibagi 2 adalah 35. Sehingga X-nya berapa? Karena di kiri X kurangi 5, kita nolkan, berarti ditambah 5. Yang kanan, kalau kiri tambah 5, kanan juga ditambah 5. Berarti X sama dengan min 5 tambah 5, 0, 35 tambah 5, 40. Jadi X-nya itu adalah 40. Oke. Selanjutnya yang B. Seorang siswa diberi tugas untuk membuat skala pada termometer batang X. Suhu es mulai mencair ditetapkan setinggi 20 derajat X dan suhu air yang mendidih 170 X. Kalau seperti ini, jangan lupa untuk digambar terlebih dahulu. Titik bawahnya tadi ketika es mulai mencair. Berapakah es mulai mencair? 20 derajat X. Berarti yang bawah kita tulis 20. Kemudian suhu air mendidih. Suhu air mendidihnya 70. Kita tulis di titik atas. Titik atasnya 170. Termometer X digunakan untuk mengukur suhu air dan angka yang ditunjuk adalah 140 derajat X. Berarti di tengah-tengah sini ada 140. Nah, hitunglah suhu air ketika diukur dengan termometer Celcius. Oke, termometer Celcius titik bawah dan titik atasnya. Coba diingat lagi berapa? Titik bawahnya adalah 0 dan titik atasnya adalah 100. Kita cari berapakah Celciusnya. Ingat polanya tadi, Kak, yaitu tengah kurangi bawah, berarti 140 kurangi 20 per atas kurangi bawah, 170 per 20. Kita bandingkan dengan yang Celcius. C dikurangi 0 dan 100 kurangi 0. Nah, ketika sudah, kita hitung dulu. 140 kurangi 20 adalah 120. Per
170 kurangi 20, 150. Sama dengan C kurangi 0 C per 100 kurangi 0, 100. Nah, kita tembak dulu. Atas dan bawah ada nolnya, kita coret. Lalu, 12 dan 15 juga bisa kita coret. Kita bagi 3. 12 bagi 3, 4. 15 bagi 3, 5. Sehingga ini angkanya adalah 4/5 sama dengan C per 100. Kalau sudah digimanain Kak? Betul, kita kalikan silang. Jadi 5 dikali C adalah 5C sama dengan 4 kali 100, yaitu 400. Gitu. Oke, Ustazah tulis 4 kali 100. Nah, kemudian berarti 5C adalah 400. Jadi C-nya adalah 400 dibagi 5. Sama dengan 40 bagi 5 berapa soleh-solehah? 8. Berarti 80 derajat Celcius. Untuk soal nomor 11, terkait dengan grafik kalor. Jadi Kak, ini adalah grafik pemanasan es. Es itu memiliki suhu di bawah 0. Jadi suhunya negatif, gitu ya. Nah, kemudian ketika mendidih, suhunya mencapai 100 derajat Celcius. Prosesnya mulai dari Q1. Q1 mengalami kenaikan suhu, sehingga rumusnya adalah macet. Q1 sama dengan M kali S, C kali S, dan delta T, perubahan suhu. Kemudian, setelah itu mengalami peleburan yang terjadi di Q2, massa kali lebur es, meler, dan setelah itu mengalami kenaikan suhu lagi di Q3, makanya ini macet lagi, tapi di sini C-nya udah C air. Kemudian yang terakhir ada Q4. Q4-nya merupakan air yang sudah mendidih. Jadi M kali U, uap air. Nah, perhatikan grafik pemanasan 500 gram es diubah ke kilogram, masanya berikut ini. Berapa? 500 gram diubah ke kilogram. Jadi masanya adalah 0,5 kilogram. Jika kalor jenis es, nah ini adalah CS. CS-nya kalor lebur es. Ini adalah L-nya. Dan kalor jenis air. Ini adalah C airnya. Maka kalor yang dibutuhkan dari proses PQR. Oke. Kita coba lihat P ke Q. P ke Q mengalami kenaikan suhu. Berarti P ke Q ini kalornya perhitungannya seperti Q1, Kak. P ke Q sama aja dengan Q1. Rumusnya apa tadi? Macet. M kali C kali delta T. C-nya C apa? Karena P ke Q berarti CS. Nah, kita masukkan. Masanya adalah 0,5. CS-nya 2100. Perubahan suhunya dari min 5 ke 0 adalah 5. Gitu. Nah, cara menghitungnya gimana? Kalau ada desimal, kita buat per ya. Jadi, 5/10 kali 2100 kali 5. Titik itu adalah kali. Coret aja nolnya. Oke, berarti tinggal 5 kali
210 dikali 5. Berapa? 5250 Joule. Nah, apakah sudah selesai? Belum. Kita lanjutkan untuk yang Q ke R. Q ke R ini tidak mengalami perubahan suhu. Berarti untuk Q-nya, Q ke R itu adalah yang Q2. Yaitu massa kali lebur. Nah, masanya berapa, Kak? 0,5. Leburnya 336.000. Tadi kalau kita menemukan desimal 5/10 kali 336.000. Kita coret aja nolnya. Berarti tinggal 5 kali 336. 33.600. Jadinya 5 kali 33.600 adalah 168.000. Jadi kalor yang dibutuhkan dari P ke Q ke R adalah 5.250 ditambah 168.000. Sama dengan 173.250 Joule. Untuk yang nomor 12. Terkait dengan kalor jenis. Sudah Ustadzah tuliskan rumusnya. Jadi kalian tinggal memasukkan ya. Nah, Farhan menemukan sebuah logam yang masanya 500 gram. Jangan lupa masanya diubah ke dalam kilogram. Berarti ini 500 gram adalah 0,5 kilogram. Logam tersebut dipanaskan dari suhu 30 hingga 70. Berarti perubahan suhunya berapa, Kak? Delta T-nya adalah 70 kurangi 30, yaitu 40 derajat Celcius. Memerlukan kalor sebesar 18.000 Joule. Ini kalornya, Q-nya, 18.000. Nah, soal yang A, berapa kalor jenis logam yang ditemukan Farhan? Rumusnya tadi berapa? Apa, Kak? C sama dengan Q per massa kali delta T. Q-nya sudah ada 18.000. Massanya adalah 0,5, perubahan suhunya adalah 40. Nah, di situ ada desimal, kita tulis lagi. 18.000 per 0,5-nya jadi 5/10 kali 40. Kita coret untuk nolnya, berarti sama dengan 18.000 per 5 kali 4. Sama dengan 18.000 dibagi 20. Nolnya kita coret lagi. Nah, sehingga 18 dibagi 2 adalah 900 Joule per kilogram derajat Celcius. 900 Joule per kilogram derajat Celcius, berarti apa logam yang ditemukan Farhan? Logam yang ditemukan Farhan adalah aluminium. Soal nomor 13, perpindahan kalor. Perpindahan panas atau perpindahan kalor ini sudah pernah kalian pelajari waktu SD. Ada 3 perpindahan panas ya, Kak, konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Perpindahan panas,
konduksi itu melalui zat perantara. Nah, zat perantaranya berupa apa? Berupa zat padat. Gitu. Jadi yang berkaitan dengan padat itu pasti konduksi. Kemudian untuk konveksi. Konveksi perpindahan panas melalui aliran zat perantara. Aliran zat perantara ini didapatkan dari zat cair atau zat gas, yang dimana zat cair dan zat gasnya ini ikut berpindah. Dan yang ketiga adalah radiasi. Nah, radiasi perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Gitu. Tanpa melalui zat perantara berarti di sini tidak melibatkan zat padat, zat cair maupun zat gas. Selanjutnya nomor 14 berkaitan dengan contoh perpindahan kalor. Nah, yang pertama itu ada sebuah logam. Logam yang ditaruh di atasnya api. Nah, lengan yang dipakai untuk memegang logam ini terasa panas. Sehingga di sini ada hantaran panas gitu ya Kak, melalui sebuah logam. Logam itu merupakan zat padat. Sehingga ini disebut sebagai konduksi. Karena panas berpindah melalui zat perantara berupa logam atau zat padat. Kemudian gambar yang kedua. Nah, gambar yang kedua ini itu ada cerobong. Ini ada cerobong yang dimana cerobongnya ini ditaruh lilin di bawah sehingga di sini muncul asap. Kemudian di cerobong satunya juga muncul asap Kak yang keluar. Ini ada asap. Nah, sehingga di sini asap itu berupa zat gas. Nah, ini disebut sebagai konveksi. Jadi ada aliran panas yang melalui zat gas gitu. Kemudian yang ketiga, ini ada matahari yang digunakan untuk mengeringkan pakaian gitu. Nah, apakah ada zat perantara di sini Kak? Tidak ada. Sehingga ini aliran panas berupa radiasi. Dan yang terakhir, yang keempat, itu ada udara yang mengalir dari lembah ke gunung, kemudian mengalir ke atmosfer. Ini ada udara. Sehingga ini ada zat gasnya gitu. Ini disebut sebagai konveksi. Nah, yang bawah. Di situ ada panci ya, digunakan untuk memanaskan air, berarti pancinya itu mengalami perpindahan panas secara konduksi. Nah, untuk angin darat dan angin laut, karena di sini ada gas yang mengalir, ada gasnya, ini ada gas, berarti ini adalah konveksi. Nah, kemudian yang terakhir ada orang sedang di dekat api unggun, badannya terasa panas. Nah, di sini ada aliran berupa radiasi. Selanjutnya nomor 15, tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, Ustazah akan menyediakan gambar, kalian tinggal memberikan ciri-ciri makhluk hidup yang sesuai dengan gambar. Nah, gambar A, ini adalah tumbuhan yang sedang berfotosintesis. Tumbuhan yang sedang berfotosintesis sesuai dengan ciri makhluk hidup yaitu memerlukan makanan. Yang B. B ada bunglon. Bunglon melakukan apa itu Kak? Bunglon mimikri ya, atau berubah warna. Nah, bunglon berubah warna untuk melakukan adaptasi. Jadi ini adalah ciri-ciri makhluk hidup yaitu beradaptasi. Nah,
Yang C, di sini ada ayam jantan dan ayam betina, di mana ayam betina menghasilkan telur gitu ya, yang dimana akan menghasilkan keturunan atau anakan. Nah, berarti ini merupakan ciri makhluk hidup yaitu berkembang biak. Dan yang D, itu ada kecambah ya, ada kecambah yang lama-kelamaan akan terus tumbuh gitu, sehingga jadi tumbuhan atau tanaman gitu ya. Sehingga ini dikatakan sebagai tumbuh dan berkembang. Kemudian E, ada daun putri malu yang sebelum disentuh daunnya terbuka. Setelah disentuh, daunnya menguncup. Nah, ini menandakan bahwa makhluk hidup itu peka terhadap rangsang. Atau disebut juga dengan iritabilitas. Manusia juga mempunyai ciri-ciri iritabilitas. Contohnya ketika tiba-tiba ada sorot lampu mengenai ke mata, maka secara refleks mata kita akan menutup atau tangan kita akan menutupi mata. Nah, hal itu kita peka terhadap rangsangan. Selanjutnya yang F. Disediakan gambar tumbuhan kantong semar. Nah, ini tumbuhan yang memerlukan unsur nitrogen dan fosfor yang tinggi. Untuk mendukung kebutuhan tersebut, tumbuhan kantong semar mempunyai bentuk bunga yang menyerupai guci. Berarti dari memerlukan unsur nitrogen dan fosfor, artinya tumbuhan memerlukan apa, Kak? Tumbuhan memerlukan makanan. Nah, kemudian ciri yang kedua, untuk mendukung kebutuhan tersebut, tumbuhan kantong semar mempunyai bentuk bunga yang menyerupai guci. Berarti berkaitan dengan beradaptasi. Jadi tubuhnya melakukan adaptasi morfologi agar bisa mendapatkan makanan. Untuk soal yang G. Nah, sekelompok siswa melakukan pengamatan pada tanaman kacang hijau. Mereka mengecambahkan beberapa biji kacang hijau menggunakan kapas basah. Setelah berkecambah, mereka memindahkannya ke media tanah dan meletakkannya di dalam rumah di samping jendela. Pada pengamatan di hari ke-10 terlihat jumlah daun semakin banyak dan batang semakin panjang. Batang tanaman kacang hijau semuanya membengkok ke arah datangnya cahaya. Berdasarkan uraian tersebut, ciri makhluk hidup yang teramati oleh para siswa adalah dari yang sudah Ustadzah kasih highlight, untuk mengecambahkan beberapa biji kacang hijau ini, artinya tumbuhan mengalami berkembang biak. Kemudian untuk jumlah daun semakin banyak dan batang semakin panjang, berarti ini adalah tumbuh. Dan tanaman kacang hijau semuanya membengkok ke arah datangnya cahaya, berarti ini adalah iritabilitas. Yaitu peka terhadap rangsangan. Jadi dari pernyataan atau paragraf ini, ciri-ciri yang terlihat adalah berkembang biak, kemudian tumbuh iritabilitas. Nomor 16, berkaitan dengan tingkat taksonomi. Di sini ada gambar tingkat taksonomi mulai dari domain sampai dengan spesies. Tapi yang biasa kita pelajari itu mulai dari kingdom ya, Kak. Nggak masalah.
Kemudian bawahnya dari kingdom ada phylum. Phylum itu untuk hewan. Kalau tumbuhan menggunakan divisi. Bawahnya lagi ada kelas, bawahnya lagi order, kemudian family, genus, dan juga terakhir spesies. Kalau kita lihat piramida ini semakin ke bawah semakin kecil atau semakin mengerucut. Artinya apa? Semakin ke bawah perbedaannya semakin sedikit dan kesamaannya banyak. Artinya, semakin bawah kekerabatannya semakin dekat. Begitupun sebaliknya. Kalau semakin ke atas, perbedaannya semakin banyak dan kesamaannya cenderung sedikit. Jadi kekerabatannya juga akan jauh. Nah, untuk yang A. Pernyataan yang benar berdasarkan urutan takson di bawah adalah, nah, mulai dari kingdomnya di sini ada plantae, tumbuhan. Kemudian divisinya spermatopita, kelasnya Angiospermae, ordonya Graminales, familinya Gramineae. Artinya, kalau kita lihat anggota Angiospermae, kalau kita lihat dari anggota Angiospermae sama ordo Graminales, maka akan lebih banyak mana, Kak? Variasinya, perbedaannya. Perbedaannya lebih banyak yang Angiospermae. Perbedaannya banyak Angiospermae dan persamaannya banyak di Graminales. Karena semakin ke bawah semakin mengerucut. Kemudian yang B. Berdasarkan data tersebut, manakah yang paling dekat kekerabatannya? Paling dekat kekerabatannya berarti paling banyak persamaannya. Nah, kita lihat untuk tingkatannya. Ini hewan. Manusia itu termasuk kalau kingdomnya ke animalia ya. Berarti untuk yang pisang ini berbeda. Kalau berbeda berarti ini bukan. Kemudian untuk divisinya. Divisinya ini chordata. Ini belalang arthropoda. Manusia chordata. Berarti sama. Nah, ini arthropoda salah, spermatopita juga salah. Kemudian untuk bawahnya lagi, subfilumnya, vertebrata, belalang invertebrata, manusia vertebrata, berarti sama. Kelasnya, anjing mamalia, manusia juga mamalia. Di belalang dan pisang sudah berbeda. Berarti kekerabatan paling dekat itu terjadi pada anjing dan manusia. Oke, kemudian nomor 17. Cara penulisan nama makhluk hidup dengan binomial nomenklatur. Mari kita ingat lagi penulisan dengan binomial nomenklatur. Kata pertama berupa genus ya. Kata kedua berupa spesies. Untuk genus, huruf pertamanya kapital. Untuk spesies, huruf pertamanya tidak kapital. Nah, kemudian untuk penulisannya bisa dengan 3 cara, yaitu
tegak tapi di bold atau ditebalkan, tegak kemudian di garis bawah satu-satu, atau bercetak miring. Jadi jawaban yang benar 2, 4, dan 5. 1 itu salah karena ininya besar. Salah. Terus untuk 3, salahnya karena dia tegak. Yang B, kesimpulan nama ilmiah dari gambar di bawah ini adalah, kalau kita perhatikan dari soal ini sama-sama ficus. Ficus itu adalah genusnya. Berarti kesimpulannya adalah genusnya sama, spesiesnya berbeda. Nomor 18. Berdasarkan kunci dikotomi di atas, hewan yang memiliki kunci determinasi untuk yang 1, Kak. 1A, nah, kemudian masuk ke 2A dan 4B. Berakhir di harimau. Berarti ini nama hewannya adalah harimau. Kemudian yang kedua, 1A. Oke, 1A. Kemudian 2B. Oke, 2B, 5B, dan 6A. Berarti 6A berakhir di ikan. Dan yang ketiga, yaitu 1B dan 3A. Oke, 1B di sini dan 3A. Berarti berakhir di cumi-cumi. Kemudian yang B, kunci determinasi yang sesuai dengan ciri-ciri tanaman cemara. Nah, yang perlu kita lihat, cemara itu di nomor berapa, Kak? Di 4A. Berarti kita tulis di belakang, yaitu 4A. Karena di 4, kita cari yang nomor 4. Nah, 4A terletak di 3A. Berarti belakang kita tulis 3A. Terus, karena 3A, berarti kita menuju yang nomor 3. 3 itu di sini, berarti di 1B. Jadi kunci determinasinya adalah 1B, 3A, dan 4A. Kemudian untuk tanaman kelapa. Tanaman kelapa ini dari belakang dia memiliki akar serabut, berarti ini letaknya di 5A. Kemudian kita lihat nomor 5, berarti di sini biji tertutup bakal buah itu terletak di 3B. Dan yang terakhir 3. Berarti di mana ini 3? Di 1B. Berarti 1B, 3B, dan 5A. Untuk yang C, berdasarkan kunci dikotom di atas, tuliskan ciri-ciri dari hewan ayam dan harimau. Kalian tinggal cari yang ayam. Ayam tuh terletak di kolom mana saja. Oke, ayam kan di sini ya, Kak. 1. Kemudian, ke bawah. Ini. Kemudian ke sini cabangnya. Ini. Dan yang terakhir, sini. Berarti dari situ, ciri-ciri ayam adalah 1. Tidak berkaki 4. 2. Hidup di darat. 3. Unggas. 4. Tidak bisa terbang.
dan 5 kaki tidak berselaput. Oke. Kemudian yang harimau, kita juga cek yang harimau. Harimau di ini berkaki 4, kemudian di sini karnivora dan habitat di hutan. Kita tulis dari kunci dikotom tersebut, ciri-ciri harimau adalah berkaki 4, 2 karnivora, 3 habitat di hutan. Cukup mudah ya. Terakhir, tuliskan pernyataan benar dan salah dari pembuatan herbarium di bawah ini. Oke, herbarium kering dapat dibuat dengan menggunakan 3 metode, yaitu dipres dengan material yang besar, yang sudah kalian lakukan itu Kak, kemudian di oven, dan disetrika. Apakah benar? Ya, ini benar. Kemudian, alkohol disemprotkan ke tumbuhan yang akan dibuat herbarium kering agar tumbuhan tidak cepat membusuk. Apakah alkohol disemprotkan biar tidak cepat membusuk? Ya, betul. Setelah tumbuhan disemprot dengan alkohol, tumbuhan dilap menggunakan tisu agar cepat kering. Apakah ini benar? Salah. Kenapa? Karena tidak dilap, tapi diangin-anginkan. Kemudian yang keempat, tempel tumbuhan di kertas koran pada bagian daunnya agar tidak mudah terlepas. Nah, apakah ini benar? Salah. Nah, jadi harusnya bagian daunnya tidak disolasi. Oke, sekian untuk pembahasan latihan soal ATS semester 2. Semoga kakak semuanya bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.